Apa kabar kawan-kawan semua, penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Edi Chess, pecatur pos roda. Oke, kali ini kita akan menyaksikan salah satu pertandingan klasik yang mempertemukan Joe Quest dan Henry Blackburn. Oke, pertandingan kali ini untuk putih dipegang oleh Henry dan hitam oleh Joe Quest. Mari kita saksikan pertandingannya. Yang pertama, Henry maju di E4, King's Pawn Opening. Selanjutnya dibalas hitam dengan pion maju di E6. Ini Prancis defense ya. Selanjutnya putih maju pion di D4, pertahanan Prancis. Selanjutnya dibalas hitam dengan D5. Pertukaran diterima, ini namanya exchange variasi, dan dimakan kembali oleh hitam. Putih menjawab dengan kuda di C3, pengembangan perwira, dan hitam juga pengembangan perwira dengan kuda di F6. Dilanjut putih kuda F3 dan hitam gajah di D6. Hitam langkah setelah ini mungkin bisa rokade pendek, dan putih menjawab dengan gajah D3, sekaligus putih juga siap untuk rokade pendek. Dan di sini hitam maju dulu di pion C6 untuk memperkuat pertahanan pion pusat. Dan di sini dijawab putih dengan rokade pendek dan diikuti dengan hitam rokade pendek juga. Oke, kali ini pertandingan dilanjutkan dengan kuda geser di E6, sekaligus persiapan untuk menempati posisi penting, yaitu di G6 untuk menguasai lajur sayap kanan yang dimana nanti untuk menyerang raja hitam. Di sini dilanjutkan dengan hitam mengepin kuda di G4 sekaligus serangan. Dijawab putih dengan kuda di G3. Dilanjut hitam menteri geser di C7, sekaligus memberikan ancaman satu jalur sisi sayap kanan pertahanan Henry. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan gajah putih di E3. Dijawab hitam kuda di D7, sekaligus mempertemukan hubungan antara dua belah benteng dan sekaligus pengembangan perwira. Di sini dijawab putih dengan menteri maju D2, sekaligus menghubungkan antara bentengnya, dan dibalas hitam dengan benteng geser di E8, putih benteng geser E1, sekaligus sama-sama menguasai lajur E. Di sini putih mulai majukan kudanya menyerang dengan memberikan ancaman pada menteri putih, sekaligus ancaman kuda G3. Dan di sini tidak diterima pertukaran, melainkan menteri mundur di C1, dan dilanjut makan kuda oleh gajah petak putih hitam, dimakan kembali dengan pion, dan hitam makan dengan kuda di G3. Pada pertandingan ini putih mengancam pertukaran perwira ini dengan pion makan di G3, dan dijawab hitam gajah makan pion di G3 sekaligus pengorbanan. Di sini jika pengorbanan diterima oleh putih, maka akan nanti terjadi skak, yang dimana rajanya bisa geser H1, sekaligus nanti bisa menjadi langkah bolak-balik yang akhirnya menjadi remis.
Makanya pada pertandingan aslinya di sini raja maju di G2 sekaligus tidak mengajak untuk remis, dan dilanjutkan dengan gajah mundur di D6 dan hitam menggeser bentengnya di file H sekaligus memberikan ancaman pada pion di H7. Oke, karena sudah siapnya penyerangan putih, dilanjutkan hitam menjawab dengan kuda geser di F8 sekaligus mencoba untuk melindungi pion di H7, dan di sini dilanjutkan putih dengan benteng di H3 sekaligus persiapan untuk menumpuk benteng di file H untuk memberikan ancaman pion di H7. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan hitam G6 memajukan pion sekaligus mencoba untuk membentuk pertahanan karena akan diserang habis-habisan oleh putih di sayap kiri hitam dan sayap kanan putih. Dilanjutkan putih dengan menumpuk bentengnya di H1 dan dilanjutkan hitam menggeser bentengnya di D8 sekaligus pengembangan perwira dan diancam oleh putih di G5. Hitam menghindar di D7 dan putih melanjutkan pertandingan dengan mengajak pertukaran di C4. Pertukaran diterima, dimakan kembali dengan gajah putih. Di sini gajah putih satu lajur dengan raja hitam dan terbin pion. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di H5 sekaligus membentuk pertahanan. Dijawab putih dengan benteng maju di H4 untuk menahan lajur hitam. Dilanjut pion maju di B5 sekaligus memberikan ancaman gajah putih. Gajah putih mundur di B3 dan hitam kuda maju di 6 sekaligus memberikan ancaman pada gajah putih di bidak hitam. Pertandingan dilanjutkan dengan putih menjawab dengan gajah di F6 sekaligus mempersiapkan menteri geser di H6 sekaligus nanti akan terjadi skak dengan satu langkah. Di sini hitam menjawab dengan kuda geser di F4 sekaligus skak. Jika raja mundur di G1, maka nanti akan bisa terjadi skak ster ya. Dan di sini tidak diadu juga dengan benteng putih, melainkan akan ada pengorbanan yang dilakukan oleh Henry, yaitu dengan kuda dimakan oleh menteri. Dan pengorbanan ini diterima oleh hitam dengan dimakan kembali oleh gajah, dan pertandingan dilanjutkan dengan H5 benteng makan pion. Ini sekaligus pengorbanan setelah menteri, pengorbanan benteng. Dan di sini harus dimakan oleh pion hitam langkah paksa, karena jika tidak dimakan akan terjadi skak satu langkah. Dan pada permainan aslinya di sini hitam menyerah. Misal jika dilanjutkan pion makan ya, maka akan dimakan kembali oleh benteng.
Dan di sini tidak ada yang bisa menutup pergerakan dari benteng putih untuk sampai ke lajur. Mungkin bisa terjadi dengan menutup langkah sia-sia dan akan dimakan kembali. Setelah itu tidak ada langkah lain, mungkin dengan langkah cuma-cuma, misal stair skak di ini, maupun dengan ini menggeser di sini juga langkah sia-sia semua yang bisa jadi dilakukan oleh hitam. Hanya di sini hitam menyerah. Mungkin itu untuk pertandingan kali ini yang dimenangkan oleh Henry Blackburn. Terima kasih teman-teman, boleh subscribe, komen maupun like.